Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Tiara Wahyu Anggraini, MPD. Perkenalkan, saya Natasha, NIM 234180011. Di sini saya mengambil judul penelitian Tingkat Literasi Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Nah, tujuan saya mengambil penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat literasi informasi di kalangan mahasiswa jurusan tersebut dengan melihat sejauh mana mereka mampu memanfaatkan dan mengelola informasi dalam konteks akademik serta profesi mereka di masa depan. Baik, perkenalkan saya Natasha. Di sini saya akan menjelaskan tentang data hasil dari Google Form yang sudah kami buat. Bisa dilihat di sini kita mengumpulkan sekitar 35 responden yang berpecah menjadi laki-laki dan perempuan. Nah, untuk laki-laki itu dia sedikit, kebanyakan pertanyaan form kami lebih didominasi oleh perempuan. Dan untuk semester itu lebih berfokus pada semester 5 sendiri, angkatan 2023. Di sini saya sudah membuat 10 pertanyaan positif dan 5 pertanyaan negatif yang terdiri di sini bisa dilihat hasil jawaban dari para responden. Nah, selanjutnya kita ke olah data. Untuk di olah data ini sudah saya rangkumkan buat tabel hasil dari jawaban tadi. Nah, untuk cara mengubah jadi hasil dari hasil jawaban ini yang sangat setuju, sangat tidak setuju dan lain-lain, itu cara mengubahnya kita blok semuanya hasil datanya saja. Kita copy dan kita ke olah data. Di sini saya tidak hapus hasil dari data saya buat tersendiri di sebelah saja. Nah, seperti ini. Dan untuk cara mengubah setuju menjadi S, tidak setuju menjadi TS, netral menjadi N, dan sangat setuju menjadi SS, itu caranya blok yang mau kita pilih find and select, kita klik yang replies. Nah, di sini sudah ada. Kita replies yang setuju, kita ketik setuju menjadi S. Kita find all agar semuanya tadi kita klik replace semua, ubah semuanya. Nah, otomatis semuanya menjadi terubah. Begitu juga untuk yang tidak setuju. Oh, ini salah data. Untuk tidak setuju jadi tidak S. Kita ulang. Kita replace. Sudah terubah. Selanjutnya netral. Menjadi N. Sangat setuju menjadi SS. Sangat tidak setuju, sangat TS menjadi STS. Kita reply semuanya. Nah, inilah hasilnya.
Sama kan? Nah, selanjutnya kita buat tabel yang kedua. Di tabel kedua ini kita mengubah dari huruf abjad tadi menjadi angka. Untuk angka-angkanya itu sendiri menggunakan rumus if. Contohnya saya buat 3 contoh, satu kolom ke bawah. Ini karena kita menggunakan rumus, jadi dia otomatis akan terubah semuanya. Di sini sudah saya petakan dari 15 pertanyaan tadi karena saat berurut 1 sampai 10 itu pertanyaan positif, negatif itu di pertanyaan ke 11 sampai 15. Bisa juga diacak. Ya tergantung dari data form di Google Form kita tadi. Nah, untuk rumus positif itu kita pakai rumus if, SS untuk 5, S untuk 4, 3, N untuk 3, TS untuk 2, dan STS untuk 1. Saya buat di kolom sebelah. Dan di hasilnya jadi 4. Ini tinggal kita tarik ke bawah, dia otomatis terubah semuanya. Nah, kalau untuk negatif itu kebalikan dari positif. Kalau positif kan dia SS-nya di depan. Nah, untuk negatif itu STS-nya itu di depan. Selanjutnya kita ke data distribusi frekuensi. Di sini sudah saya urutkan dari hasil data tadi. Di sini ini semuanya sudah ditotalkan menggunakan sum. Nah, hasil totalan dari masing-masing pertanyaan tadi saya buat di sini. Nah, untuk kita mencari rentang itu rumusnya data tertinggi dikurang data terendah. Nah, di sini data tertinggi saya 55 dan untuk data terendah 45. Jadi 55 kurang 45 itu 10. Nah, untuk menghitung banyak kelas, ini rumusnya. Nah, kalau misalkan hasilnya itu 6054 itu kita bulatkan menjadi 6. Semisal dia 6500 ke atas itu kita bulatkan menjadi 6,5. Gitupun angka-angka yang lain. Tapi jika sudah di atas 1,5 itu kita bulatkan menjadi angka berikutnya. Kayak seperti ini, di panjang kelas saya itu 1,7. Jadi dibulatkan ke atas menjadi 2. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi kita buat tabel isinya nilai dari sini tadi 45, 46, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan 56. Untuk frekuensinya ini diambil dari Nah, kalau misalkan kita sudah dapat hasil dari FI-nya, frekuensinya, itu kita tinggal sum. Untuk rumusnya itu sama dengan sum, kita blok semua datanya, dan kita tekan enter. Ini hasilnya 34. Selanjutnya kemudian kita tinggal kopas tabel yang ada di
penjelasan sebelumnya, dan kita cari titik tengah XI-nya sama frekuensi titik tengahnya sama FI/XI-nya. Untuk mencari titik tengah itu kita blok di bagian nilai yang sebelum yang banyak dan nilai yang lebih kecil, terus dibagi 2. Contohnya ini saya coba hapus dulu. Ini saya coba ini 45 46 45 kurang 46 frekuensinya 3. Nah, titik tengahnya itu sama dengan kita blok di ini 45 ditambah buka kurung dulu ya. Buka kurung di blok, terus ditambah nah yang kedua kurung dibagi 2, hasilnya 45,5. Nah, untuk mencari nilai selanjutnya itu tinggal kita tarik ke bawah. Itu tinggal kita tarik. Kalau misalkan nilai pas kita tarik nilainya muncul, berarti kita buat manual. Nah, untuk mencari FI/XI-nya ini dia menggunakan dikali di blok yang frekuensi sama titik tengahnya. Hasilnya sama 136,5. Dan sama seperti tadi, untuk mencarinya kita tinggal tarik ke bawah. Kalau misalkan hasilnya error, kita bisa hitung manual. Nah, ini untuk menemukan hasilnya kita gunakan rumus sum dan kita blok semua data yang mau kita jumlahkan. Nah, jadi hasil minnya ini, X bar-nya ini 49,4. Kalau untuk menentukan median, kita ambil FK yang paling besar, kemudian dibagi 2. Nah, dibagi 2 ini itu rumus dari median. Kalau untuk tepi bawah, bisa dilihat itu untuk rumusnya dikurang 0,5. Untuk panjang kelas ini 2. Panjang kelas itu bisa dilihat dari data frekuensi ini di sini dibulatkan ke atas menjadi 2. Nah, 2 itu panjang kelasnya. Tinggal kita lihat dari data sebelumnya. Untuk FKS frekuensi kumulatif sebelum itu 13. Ini kan satu jajaran ini
itu data frekuensi yang mau kita buat, frekuensi kumulatifnya. Nah, kalau misalkan kita cari frekuensi kumulatif sebelum, berarti yang ini di atasnya. Kalau sesudah itu yang bawah, yang 29. Untuk menentukan median kita menggunakan rumus sama dengan tepi bawah ditambah buka kurungnya 3 kali, terus kita blok kelas median dikurang FKS dibagi ini 13 terus dikali J5 dikali tepi bawah panjang kelas, nanti hasilnya jadi 49. Nah, untuk ini modus nilainya ini 34, kita lihat dari total frekuensi totalnya 34. Untuk panjang ini, panjang dari hasil yang ada di data distribusi frekuensi tadi, panjang kelasnya itu 2. Sedangkan D1 kita menggunakan rumus ini, di sini ada keterangannya, frekuensi sebelum frekuensi dikurang frekuensi sebelum, yang bawah dikurang frekuensi sesudah. Contohnya seperti ini, sama dengan kita blok yang datanya kita 13 dikurang 14, hasilnya itu nanti 3. Nah, untuk D2 itu frekuensi sesudah, jadi yang diambil datanya yang angka 3. Nah, untuk D1, untuk menghitung hasil dari D1 dan D2 itu kita tinggal menggabungkan yang 10 tambah 3 itu 13. Nah, untuk modusnya kita pakai rumus ini, bisa dilihat sama dengan kita blok data tepi bawah kita ditambah D1 dibagi D1 plus hasil dari D1 dan D2 itu kurung dikali sama panjang kelas, hasilnya 49. Nah, untuk hasil dari modus kami itu 49. Selanjutnya kuartil. Untuk kuartil itu kita tinggal kopas dari tabel sebelumnya juga, kita ambil nilai frekuensi sama FK 3 data ini untuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, untuk kelas kuartil 1 itu kita pakai rumus 1/4. Jadi untuk yang kelas kuartil 2 dan 3 itu tinggal mengikut, dia sama juga, tinggal diganti angkanya, angka di depannya ini. Kalau kelas kuartil 2 berarti 2/4. Nah, untuk yang di blok itu FK paling terakhir, FK paling akhir itu 34, atau FK yang paling tinggi. Hasilnya ini. Untuk menghitung kuartil satunya, kita pakai rumus sama dengan kita blok yang tepi bawah ditambah buka kurung kelas kuartil 1 dikurang sama panjangnya dan dibagi ininya, hasilnya 47,60.
Untuk kelas kuartil 1 dan kelas kuartil 3 itu rumusnya juga sama semua. Selanjutnya desil. Angka yang di blok juga data yang di blok juga sama 49, 50, 13 dan 16. Nah, kelas desil 5 ini kita pakai 5 karena dia desil 5, jadi kita pakai angka 5 per 10 dibagi 10 dikali seperti biasa FK paling terakhir, paling bawah 34. Dan untuk TB nya ini dari sini 48,5. Untuk panjang kelas itu masih sama seperti yang ada di data distribusi frekuensi tadi. Dan untuk mencari D5 nya itu menggunakan rumus ini. Bisa dilihat sama dengan blok TB nya ditambah buka kurung 3 kali, buka kurung 2 kali. Terus kita blok kelas desil 5 dikurang FK sebelum bagi E6 ini rumus E6 ini frekuensi yang kita pilih dikali sama panjang, hasilnya 49,115. Kalau misalkan hasilnya itu terlalu panjang, kita tinggal ubah. Nah, untuk persentil sama seperti di desil tadi, kita tinggal kopas data sebelumnya untuk mencari kelas persentil 50. Kelas persentil 50 ini kita rumusnya kurang lebih sama juga seperti tadi. Kita pakai TB sama panjang. Nah, untuk P46 nya itu kita blok TB nya ditambah buka kurung 2 kali, kita blok kelas persentil dikurang sama FK sebelum dibagi frekuensi yang sudah beda warnanya dikali sama panjang, dan hasilnya 49,115. Kita mau bulatkan, jadi kita kurangi jadi 49,12. Untuk menentukan range itu jangkauan, kita lihat dari nilai tengah kelas terendah. Dan nilai tengah kelas terendahnya itu 45,5 dan untuk nilai kelas tertingginya itu 55,5. Nah, rumusnya ini range sama dengan XI tertinggi dikurang XI terendah. Ini saya buat ulang, sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah, hasilnya 10. Untuk simpangan rata-rata kita pakai data tadi juga, frekuensi sama titik tengah. Nah, untuk mencari FIX-nya ini sama 6 bar, FIX barnya juga ini beda rumusnya, tapi nanti tinggal ditarik. Nah, untuk ini FIX-nya rumusnya itu dikali frekuensi dikali titik tengah. Ini semuanya sama, jadi tinggal ditarik ke bawah. Contoh ya, saya buat contoh.
Kalau misalkan tadi kita error, kita tinggal buka di Word. Kita kopas. Ini rumusnya dikali. Jadi sama dengan 3 dikali 46. Hasilnya 138. Nah, ini untuk 1679 ini jumlah dari FIXI-nya. Untuk mencari 6 bar-nya kita pakai rumus kurang. Jadi sebelumnya kita buat rata-rata dulu. Jadi dari rata-rata ini dari hasil pembagian dari total frekuensi sama FIXI-nya. Misalkan kita sudah dapat FIXI-nya, kita langsung buat di sini. Nanti hasilnya ini 49,4. Untuk 6 bar-nya itu sama dengan kita blok yang rata-rata dikurang sama titik tengah, hasilnya 4. Nanti tinggal ditarik ke bawah supaya hasil yang tabel bawahnya itu mengikuti. Kalau untuk FIXI itu rumusnya sama dengan kita blok frekuensi dikurang sama 6 bar-nya, hasilnya 12. Tinggal kita tarik ke bawah juga supaya hasilnya mengikut dari rumus. Nah, jadi simpang rata-ratanya itu ini rumusnya SR61 ini dari hasil FIXI dikurang X barnya. Nah, 34 ini dari hasil frekuensi. Kemudian kita bagi 61 dibagi 34 itu 1,79. Atau bisa juga kita menggunakan rumus. Nah, ini sama dengan kita blok yang 61 dibagi 34, hasilnya 1,79. Selanjutnya ke variance. Untuk variance ini kita ambil dari data sebelumnya, dari data simpangan rata-rata ini, dari yang nilai sampai FI-nya, FIXI-nya. Nah, kalau di sini kan 136,5, kita bulatkan di sini jadi 137, tinggal kita kurangi ininya. Kita kurangi. Untuk rumus SIX bar itu sama dengan power terus kita blok yang titik tengah sama rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata sendiri itu sama juga kayak tadi, dari FIXI, hasil FIXI dibagi sama frekuensi. Ini rumusnya. Variansnya jadi kita bagi 200 bagi 4 sama dengan hasilnya 6. Selanjutnya simpangan baku. Sama kayak tadi, kita blok juga. Kita tinggal blok data sebelumnya untuk mencari simpang baku. Jadi nilai rata-rata ini 49,4. 49,4 ini dari hasil yang simpangan rata-rata. Ini rata-rata. Itu kita masukkan di sini. Nah, ini untuk rumusnya, ini saya tulis 200 ini dari sini, 34 dari total frekuensinya.
Nah, jadi untuk mencari simpang baku itu rumusnya dibagi. Yang 200 6 barnya dibagi sama frekuensi. Hasilnya 5,87. Nah, untuk simpangan baku yang bawahnya itu, jadi hasil simpangan bakunya itu, nah ini SQRT-nya ini itu merupakan rumus untuk simpang baku. Jadi sama dengan SQRT, terus kita blok yang simpangan baku dan jadinya 2423. Jadi simpangan bakunya itu 2423. Selanjutnya ke koefisien referensi. Untuk koefisien referensi itu sama juga, kita blok yang dari varians kalau tidak salah, bukan simpangan rata-rata. Kita blok semua ini, kita masukkan di koefisien referensi. Nah, untuk mencari 6 barnya ini dikurang rata-rata dikurang sama dengan rata-rata dikurang sama nilai tengah. Yang bawahnya tinggal ditarik supaya hasilnya sama juga. Untuk FIX dikurang X barnya itu bisa dilihat frekuensi dikurang 6 bar, misalnya 12. Nah, itu tinggal ditarik juga. Jadi rumus rata-rata itu sama dengan FI total dari FIXI dibagi sama total frekuensi. Ini rumusnya. Karena kita cari SR ini 61 dari sini, 34 dari sini. Jadi standar deviasinya itu kita bagi. 61 bagi 34. Itu adalah total jumlah dari standar deviasi. Nah, untuk untuk kita mencari koefisien referensinya, untuk mencari koefisiennya itu hasil dari standar deviasi tadi dibagi sama nilai rata-rata, terus dikali 100%, hasilnya 0,03630. Selanjutnya histogram. Kita bisa copy dari yang sebelumnya juga untuk nilai dan frekuensi, karena kita mau buat tabel. Nah, untuk buat tabel yang ini kita blok semuanya, nilai sama frekuensi. Kita ke page layout, formula. Kita pilih ini. Nah, kita pilih yang kolom 2. Dan kita pakai yang ini supaya dia ada angkanya. Dan tinggal kita sesuaikan saja. Ini di Nah, ini tinggal kita ubah di sini. Jadi ya, untuk ini tinggal kita sesuaikan nanti. Jadi dia bakal sama. Tinggal diubah yang ini sama ini, ininya.
Itu untuk membuat tabel histogram. Nah, untuk poligon ini agak susah. Kita kopas dari hasil histogram tambah sama nilai tengah itu ada di simpang baku, nilai frekuensi sama titik tengahnya. Nah, 3, 10, 10 ini dari yang frekuensi, karena kita membuat jadi 2, jadi kita buat 2 kali, kita blok 2 kali. Ini tabel poligon saya yang saya buat dari data yang ada di sini. Selanjutnya OGIF. Untuk OGIF itu kita pakai nilai frekuensi, nilai tepi bawah, OGIF kurang dari, sama OGIF lebih dari. Nah, untuk mencari OGIF kurang dari ini caranya kita hitung untuk mencari nilai tepi bawah. Sudah ini. Untuk mencari OGIF-nya ini dia kita hitung dari 3 kurang dari 3, dari 45 ke 46. Sini 0 kita taruh. Nah, 3 ini dari mana? 3 ini dari frekuensi yang paling atas, 3. Nah, 13. Kalau OGIF kurang dari itu rumusnya nilai tepi bawah di atas kita tambah dari frekuensi sebelumnya. Jadi 3 ini dari sini. Nah, hasil 13 ini dari frekuensi 3 sama 10 tambah 3 itu 13. Terus 13 tambah 10 tambah 3 itu 26. Ditambah 3 29, 29 tambah 4 itu 33, 33 tambah 1 34. Kalau OGIF lebih darinya ini kebalikan dari OGIF kurang. Kalau OGIF ini kita mulai dari bawah, yang 34 kita taruh di sini. Nah, 31 ini dari 34 kurang 3 kita kurang ke kurang. Kalau ini kan tadi tambah. Nah, kalau untuk OGIF lebih dari ini dia dikurang. 34 kurang 3 itu 31. 31 kurang 10 sama dengan 21. 21 kurang 13 8. 8 kurang 3 5. 5 kurang 4 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini tabelnya sudah saya buat. Ini tabel dari yang ini. Sedangkan kalau misalkan kita mau buat tabel OGIF kurang dari, berarti kita buat tabel lain lagi. Kita buat 2. Ini kurang dari, ini lebih dari. Ini hasilnya. Selanjutnya skewness. Untuk skewness itu kita pakai nilai, kita buat tabel isinya nilai, frekuensi, XI sama FI XI-nya. Itu tinggal kita kopas cari yang ada di simpang baku, koefisien referensi atau yang ada di mana. Nah, ini untuk rumusnya tipe 1, tipe 2. Nah, min ini diambil min dari X bar ini 49,4. Bisa diambil juga, dikopas juga dari tabel sebelumnya, dari data sebelumnya 49,4. Atau kita buat rumus, kita pakai rumus lagi. Sama dengan total dari FIXI dibagi sama jumlah dari frekuensi. Nah, itu adalah total dari min. Untuk modus itu 49, simpangan bakunya 2423. Itu juga ada di data sebelumnya. Nah, untuk tipe 2 itu rumusnya juga sama. Rumusnya sama. Nah, ini 0,473. Ini rumusnya sama dengan 3 dikali min dikurang median dibagi simpang baku. Nah, ini grafiknya itu dari skewness positif, bukan skewness negatif. Kenapa? Karena hasilnya ini 0158 sama 0473 itu ini
dia kurang dari lebih dari 0. Lebih dari 0 itu 0 itu kurang dari 0, berarti yang 2 kemiringan positif. Nah, miringnya itu positif. Cara kita tentukan negatif atau positifnya, kita lihat ini tabelnya ini lebih mengarah ke sini. Nih, jadi dia dikatakan skewness-nya itu positif. Selanjutnya kurtosis. Untuk kurtosis sama nilainya ini sama dengan buka kurung 2 kali 1 bagi ini tuh rumus terus frekuensi 34 dikali hasil dari FIX barnya X barnya tutup kurung dibagi sama simpangan baku, hasil dari total simpangan baku 34.467,8. Dan kita tekan enter, hasilnya 3. Jadi kurtosisnya itu 3 itu dia masuk di landai. Jadi kurtosis pelatih kurtiknya itu bersifat landai. Ini yang sudah saya buat. Terima kasih.